Kesuksesan teman-teman, kesehatan, kekayaan, kebaikan, hubungan itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab teman Anda. Kalau cuma diomongin kayaknya semuanya yes, Mas Fadli setuju, kan gitu. Tapi kenapa seringkali ketika orang-orang di tongkrongan yang salah itu merasa apa kata teman gue ya kalau gini, apa kata teman gue ya kalau gitu, kan gitu. Padahal kata temennya yang belum tentu lebih bijak dari dia. Gitu. Nah, tapi ketika kita ngomongin tentang ilmu yang dimiliki ini ternyata bermanfaat buat hidup kita dan hidup kita bisa keangkat karena dapat ilmu ini, menurut gua kan siapapun yang nyampein nggak terlalu penting. Betul. Gitu. Kalau nggak, berapa banyak kita kecewa? Gitu. Banyak kok orang-orang yang ternyata menyimpang di bidang area kehidupannya yang lain, tapi di area tertentu dia sangat layak jadi mentor. Gitu. Banyak banget. Kemarin ada sempat kita bahas tentang pencuri impian, gitu ya kan, ada. Iya. Ya kan? Hati-hati. Kalau misalnya teman-teman Anda ya mencuri mimpi Anda, bro, aku mau beli mobil misalkan. Ngapain bro beli mobil, bro, makan aja lu susah. Gitu. Sebaiknya ditinggalin deh, gitu ya kan. Bukan ditinggalin, dijauhin atau diputusin hubungan kontak, enggak ya gitu ya. Tapi sebaiknya kalau misalnya mau bercerita, mau berbagi kehidupan, sebaiknya jangan sama dia, gitu ya. Ya kenal aja nggak apa-apa. Kenal aja. Tapi kalau ngambil keputusan hidup, jangan ambil cara dia ngambil keputusan. Keputusan gitu. Jadi, betul. Nah, ngaco nanti. Gini Mas Fadli, apa saran Mas Fadli ya terhadap teman-teman yang memang salah pergaulan tadi, salah temannya, salah media sosial yang teman-teman follow? Ya mungkin nggak semudah omongannya ya, kalau misalnya saya saranin ganti teman-teman, ganti tongkrongan aja gitu, karena mungkin teman-teman akan merasa ada yang nggak nyaman kalau perubahannya tiba-tiba. Yes. Nah, yang perlu teman-teman lakuin di awal adalah Anda sadar dulu bahwa kesuksesan teman-teman, kesehatan, kekayaan, kebaikan, hubungan itu tanggung jawab Anda, bukan tanggung jawab teman Anda. Kalau cuma diomongin kayaknya semuanya yes, Mas Fadli setuju, kan gitu. Tapi kenapa seringkali ketika orang-orang di tongkrongan yang salah itu merasa apa kata teman gue ya kalau gini, apa kata teman gue ya kalau gitu, kan gitu. Padahal kata temennya yang belum tentu lebih bijak dari dia. Gitu. Nah, yang perlu teman-teman lakukan sekarang di awal adalah Anda itu perlu betul-betul coba bangun diri Anda dengan asik dulu. Kalau kita udah asik membangun diri gitu ya, kita udah asik dengan dunia kita, di mana kita ngelihat, wah, ternyata pelajarin satu hal ini bisa menghasilkan ini. Pelajarin hal yang berbeda lagi, mengupgrade diri di sisi yang ini. Anda akan mulai banyak belajar. Itu dulu. Sehingga teman-teman merasa bahwa diri Anda bisa diandalkan untuk jadi pembelajar yang hebat. Gitu. Nah, dalam proses belajar itu, teman-teman, kondisi kita secara mental, secara psikologis, tanpa sadar, itu akan memisahkan diri dari orang-orang yang tidak sefrekuensi belajar. Akan mulai nggak asik lagi tuh. Mas Teguh ngalamin nggak? Dulu tongkrongannya siapa, sekarang kok malas lagi udah nongkrong sama dia. Swear, bener, ada itu terjadi. Betul. Karena ketika kita balik ke tongkrongan itu, sementara selama kita nggak ketemu mereka, kita belajar, mereka omongannya semakin receh. Betul. Semakin banyak ngeluhnya. Betul. Semakin kita sadari bahwa mereka ternyata banyak ngatain orang. Betul. Banyak merasa tidak mampu. Selalu menjadi korban. Iya, merasa jadi korban gitu kan, selalu merasa terbatas kayak gitu-gitu. Kita sadar, kenapa tongkrongan kita berubah begitu ya? Enggak berubah, bro. Betul. Itu dianya sama, kitanya yang lebih baik. Nah, Anda sudah melakukan yang benar itu kalau kayak gitu. Kalau Anda ngerasa itu terjadi, sudah benar, lanjutin. Perjauh gapnya sekalian, nggak apa-apa. Naik kelas setinggi-tingginya sekalian gitu. Biarin aja. Karena tongkrongan kita kadang point of view-nya bukan diganti, tapi ya kita emang malas aja lagi nongkrong sama mereka. Nanti akan ketemu lagi kok orang-orang yang, wah kayaknya asik nih ngobrol sama dia lagi nih, besok ketemuan lagi gitu. Tapi ketika ngobrol sama orang yang tadinya kita nyaman, berarti kan kita juga sadarin satu hal lagi yang lain, bahwa ternyata selama ini kita tidak sadar kalau tongkrongan kita sekampret itu. Betul. Mas Fadli, ini aku potong dulu, sorry. Aku pernah di posisi, aku asik nih ngobrol sama orang ini, gitu kan. Waktu masih di sana, jauh, jauh di sana, gitu ya, di Pulau Orang. Ada satu momen ketika itu, ya aku senang ngobrol sama dia, kayaknya dia ini vibes-nya positif deh, gitu ya kan. Oke. Nah,
ketika aku seneng ngobrol sama dia, entah nggak tahu teman ini mungkin bisa jadi cemburu gitu ya kan, karena dia merasa ditinggal sama gua gitu ya kan. Akhirnya dia lu ganti bilang, tongkrongannya. gitu kan. Akhirnya dia bilang, ngapain lu ngobrol sama dia? Dia mah cuma bisa ngomong doang, cuap-cuap doang gitu ya kan. Kehidupannya sama aja gitu kan. Dia belum tahu aja ngerasain kehidupan seperti kita gitu kan. Ada, serius. Itu ada yang ngomong kayak gitu ya kan. Dan akhirnya apa? Akhirnya, oh gitu ya. Aku kayak merasa, apakah benar seperti itu gitu ya kan? Karena ya dalam kehidupan aku saat itu juga nggak yang gimana-gimana banget gitu kan. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Akhirnya termakan sama omongan ini gitu ya kan. Karena dia mungkin sahabatan udah lebih lama gitu ya kan, dia teman baru, ya aku lebih percaya sama dia gitu kan, ini tololnya. Nah, itu terjadi Mas Wadi, itu terjadi. Dan ya saya harap sih teman-teman ya jangan pernah terganggu dengan ungkapan dari teman-teman yang berbicara seperti itu. Kalau misalnya ada temennya yang ngatain seperti itu, nggak usah dengerin Mas Fadli lah, Mas Fadli mah cuma bisa ngomong doang gitu kan. Dia belum tahu aja hidup susah tuh kayak apa. Bener ya kan gitu kan. Kita itu udah ngalamin ya, kita itu udah ngalamin gitu. Teman-teman perlu ngambil action, perlu ngambil satu tindakan yang memang bisa teman-teman merubah hidup teman-teman gitu. Apa ya, makanya kalau saya pernah bilang itu netralin sama orang-orang yang seperti itu gitu ya. Nggak usah diambil pusing, nggak usah diambil hati gitu. Kalau misalnya memang dia ngatain itu, ya udah kita berteman aja bro, gitu aja ya, gitu. Temenan aja nggak gitu. Usah diambil kebijaksanaannya juga. Betul. Ya kan seharusnya. Nah tapi gini ya, saya juga mau ngomong seharusnya juga ekspektasi saya nanti yang salah ini ya. Nggak bisa seharusnya. Ini tergantung dari di mana level teman-teman hari ini dalam point of view belajar gitu. Karena ya tadi, kalau masih di level terendah, kita akan selalu bolak-balik begitu aja. Kita akan selalu lihat siapa yang ngomong. Kita akan selalu lihat, yang ngomongin nggak layak ngomong karena kehidupannya. Yes. Tapi ketika kita ngomongin tentang ilmu yang dimiliki ini ternyata bermanfaat buat hidup kita, dan hidup kita bisa keangkat karena dapat ilmu ini, menurut gua kan siapapun yang nyampein nggak terlalu penting. Betul. Gitu. Kalau nggak, berapa banyak kita kecewa. Gitu. Banyak kok orang-orang yang ternyata menyimpang di bidang area kehidupannya yang lain, tapi di area tertentu dia sangat layak jadi mentor. Yes. Gitu. Banyak banget. Waktu kita belajar trading pertama kali, ada satu orang yang sangat kita hormati, dan dia salah satu coach terbaik dunia lah untuk trading ya, di salah satu institusi termahal di dunia ini ya untuk belajar trading. Sangat disegani dan sangat dihormati. Tapi terus beberapa tahun setelah kita belajar dan mendalami banyak dengan beliau gitu ya, dia terlibat skandal tuh. Skandal tertentu lah ya, baik itu secara internal di dalam institusi tempat belajar trading itu juga, dan di keluarga pribadi dia juga gitu. Nah akhirnya orang-orang ngomong, wah ternyata kayak gitu, ngapain kita belajar ke dia? Gue bilang, kenapa? Selama ini lu profit yang ngajarin dia. Gitu. Kenapa terus kalau dia bikin salah di area yang lain, kenapa jadi nggak layak ngajar lu trading? Gitu. Gak bisa. Kalau kayak gitu, nggak ada yang layak teman-teman. Kita tuh hari ini ada di sini mampu ngobrol seperti ini karena Anda dan saya sama-sama nggak tahu aibnya. Gitu. Kalau karena kebaikan Tuhan masih menyembunyikan aib kita. Nggak ada orang yang sempurna. Kalau Anda hanya mau belajar ke orang yang sempurna, nggak ada. Gitu. Nggak ada. Nggak ada. No. Zero. Tidak ada. Gitu ya, kecuali Anda belajar ke malaikat Jibril mungkin ya. Beda gitu. Jadi nabi dong. Iya kan gitu. Kan hampir nggak mungkin ya, bukan bilang nggak mungkin ya, siapa tahu ada nabi lagi kan. Tapi kan nggak tahu. Nah, yang kita tahu hari ini kita kayaknya bukan nabi deh. Gitu ya. Kalau lu bukan nabi, lu akan ketemu sama sesama manusia. Ingat, manusia ini tidak sempurna, pasti pernah salah. Dan kalau karena kita tahu kesalahannya terus kita merasa ilmu yang dia ajarkan tidak layak, Anda masih cetek banget berarti cara mengkajinya.
ngajinya masih setengah banget ini. Gitu. Kita perlu bisa dengan dewasa memisahkan antara ilmu yang disampaikan dengan siapa yang menyampaikan. Yes, gitu. Anda pernah nggak ngalamin ketika kita lagi bingung mau ngapain, terus akhirnya cuman sekedar sambil pakai sendal habis Jumatan di sebelah Anda terus ngomong, Mas, gini, iya Pak, lagi, kenapa kok pusing banget? Ya Pak, lagi ini Pak, berat banget Pak, keluarga saya gitu. Diginiin aja Mas, gitu. Dia ngasih sesuatu celetukan yang menggugah dan langsung dapat pencerahan. Iya juga. Gitu ya. Gitu. Habis itu, terus dia naik pakai sepeda, bawa karung. Ternyata pemulung. Gitu. Terus saya langsung anulir gitu, enggak. Betul. Udah terlanjur tercerahkan. Yes, gitu kan. Yes. Enggak diando kan gitu. Betul. Enggak jadilah kalau gitu ya nyampein dia. Kan enggak gitu. Udah dapat nih solusinya, idenya udah muncul gara-gara celetukan dia yang sederhana. Gitu. Masa kalau dia nyampein terus, enggak lah, dia jauh di bawah gua, ngapain? Yes. Enggak gitu. Nah, ya tadi ya, kecuali kita nabi kan gitu kan, Tuhan ngasih wahyu kan, beda cerita. Gitu. Kalau ini kan harus melalui perantara. Gitu. Nah, disinilah kita belajar untuk percaya bahwa sesama manusia selalu ada kebaikannya untuk diambil. Gitu. Setuju. Selama kita bisa nyaring itu, gitu, dengan kedewasaan kita sendiri. Jadi ya, biasa aja, ambil ilmunya aja, gitu, nggak apa-apa. Betul. Ini coba ya teman-teman ya, kembali lagi ke lingkaran teman-teman tadi, gitu ya kan. Ya, ada banyak hal cek lah. lagi. Ada banyak segmentasi teman-teman yang ketika mungkin bisa jadi curhat teman-teman, gitu ya. Dan tanggapan dari mereka, gitu ya. Tanggapan dari mereka itu seperti apa? Bisa jadi tanggapan mereka yang malahan menjerumuskan gitu ya, bukan malahan kasih motivasi atau kasih solusi yang baik gitu ya, malahan menjerumuskan teman-teman ke jalan yang lebih salah lagi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa memilah dan memilih teman-teman, lingkungan atau circle teman-teman tadi dengan baik, kehidupan mungkin akan jauh lebih baik lah daripada sebelumnya. Iya, gitu, ya. Pasti begitu. Oke, mudah-mudahan ya kita di sini ya, teman-teman yang nonton di sini juga menjadi teman-teman kita juga gitu ya, dan kita juga insya Allah selalu sharing buat teman-teman di sini gitu ya. Semoga kita bisa kasih insight-insight baru, insight-insight bagus, atau ide-ide tadi yang dari pemulung tadi kan. Nggak apa-apa teman-teman gitu ya kan. Mudah-mudahan ya tercerahkan gitu ya. Sip, itu aja mungkin. Thank you Mas Fadli. Sip, sama-sama, thank you Mas Teguh. Kita lanjutin ngopi lagi. Ini jadi obrolan panjang ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Komen kalau ada pertanyaan atau tanggapan apapun, kita akan kembangkan lagi. Mudah-mudahan jadi manfaat lagi. Ya. Siap. Oke. Siap. Thank you teman-teman. See you and kita ngopi lagi. Nah, lanjut. Ini kopi.